Ya, sami Allahu liman hamidah. Oke, tahan sebentar sampai sini. Ini bisa tangannya diangkat menghadap ke sana, depan. Bisa sejajar dengan bahu di sini. Ya. Di hadis Muslim nomor hadis 397, termasuk di Al-Bukhari nomor hadis 711. Kalau ditanya siapa yang meriwayatkan, namanya sahabat Abu Hurairah. Dapatnya dari mana? Namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengangkat tangan, boleh sejajar dengan bahu, hazwa mankibaihi, atau sejajar dengan daun telinga, naik sedikit ke sini. Ya. Di sini An-Nasai nomor hadis 1101. Kemudian dalam ruku kemudian yang tidak sami Allah liman hamidah, di tangan ada 3 pilihan. Pertama, boleh diangkat sejajar dengan bahu di sini. Kedua, sejajar dengan daun telinga. Atau yang ketiga, mursal, tangan tidak mengangkat sama sekali. Cukup kita bangkit sami Allahu liman hamidah. Jadi biasanya dipraktikkan yang ketiga di mazhab Maliki. Ya, dari Imam Malik. Sekarang penyebarannya di Afrika Utara dengan wilayah Mediterania. Jadi misalnya ada Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Maroko itu combine dengan Syafi'i, nyebrang sedikit ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis, daerah sana, itu Maliki. Jadi kalau bismillahnya nggak dibaca, kalau sholat tangannya langsung begini. Jadi begitu dia begini, misal Anda sedang umrah nih ya, di Ka'bah atau sedang haji, mudah-mudahan yang belum berangkat bisa segera insya Allah. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung. Jadi kalau Anda sedang lihat orang begini depan Ka'bah, jangan diajak ngobrol. Itu sedang sholat. Tiba-tiba dia ruku misalnya kan, atau yang tidak dia nggak angkat tangan, itu Maliki. Baik. Sami Allah liman hamidah. Sekarang kemudian sujud. Perhatikan baik-baik. I'tidal, jangan langsung sujud. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak berdiri dengan sempurna. Jadi begitu ini turun, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ingat maknanya? Masih ingat hikmahnya? Orang yang rukunya benar kepada Allah. Ruku itu artinya taat, patuh. Di ruku itu filosofinya bukan sekedar diminta formalitas ruku dan lurus semua, tidak. Tapi ini gambaran kepatuhan kepada Allah. Karena orang Romawi dulu, orang Persia ketika menghormat kepada rajanya, itu mereka ada yang ruku begini, ada yang sujud. Nah itu gambaran patuh sempurna. Jadi kalau diperintahkan, mungkin teman-teman lebih tahu lah film-film kolosal masa lalu kan, kalau prajurit diperintahkan kan ada kepatuhan, siap gitu kan, dan dia mengerjakan apapun termasuk mengorbankan nyawanya. Maka Allah meminta kepada kita, Anda pada manusia aja bisa patuh sempurna, kenapa pada saya yang menciptakan Anda nggak patuh sempurna? Maka dibalik oleh Allah, rukulah yang sempurna. Makanya saat ruku semua diminta sempurna, dari kepala sampai bagian belakang diurutkan. Ini gambaran kepatuhan kita kepada Allah. Makanya kita katakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya Allah, kalau ada orang yang dihormati oleh orang lain dalam kehidupan, ada makhluk yang disanjung, maka tidak ada yang paling tinggi, paling azim kecuali Engkau. Subhana rabbiyal azim, dan aku puji Engkau. Nah, orang-orang yang rukunya benar kepada Allah, dia patuh pada Allah, diminta dikerjakan, suruh ditinggalkan dia tinggalkan, maka Allah akan angkat derajatnya. Jadi iman itu kalau sudah kuat, tandanya patuh. Makanya iman sering ditertakan dengan amal soleh. Amal soleh itu ujian kepatuhan. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau orang sudah beriman, itu tandanya tanda patuh. Diuji dengan amal soleh. Ada sholat, makanya sholat dibuka dengan kalimat iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iman dulu baru sholat. Puasa dibuka dengan iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Siap iman dulu baru sholat. Artinya kalau kita sudah ruku, kita itu siap patuh. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Dan kata Allah, aku nggak butuh dengan itu, ini untuk kamu. Makanya orang-orang yang imannya sempurna, maksudnya patuh, maka Allah akan angkat derajatnya. Maka digambarkan lewatnya tidak. Allah mengangkatnya dengan sempurna. Itu dalilnya ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sempurna imannya di antara kalian. Ditunjukkan dengan kepatuhan. Begitu diangkat dikatakan sami Allahu liman hamidah. Ya Allah, saya mendengar. Apa yang kau perintahkan saya patuh. Sami'na wa ata'na. Ya hamidah, saya puji Engkau dengan segala kemuliaan Engkau berikan kepada saya. Maka Allah katakan, kamu mau minta apa saya berikan. Maka kita katakan, masih ingat di pertemuan lalu? Ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kata Allah, silahkan kamu minta apapun sekarang. Mau sepenuh langit, sepenuh bumi, atau antara langit dan bumi, atau antara apa yang belum aku sebutkan engkau ingin mintakan. Minta sekarang.
Maka saat minta itulah ada posisi yang paling tinggi untuk meminta, yang bebas kita memohon. Dalam berdiri terbatas, ruku terbatas. Sekarang yang selanjutnya itu yang paling dahsyat, luar biasa. Itulah sujud. Tapi ada rahasia setelah sujud.